Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam satu bangsa. Selamat datang dalam webinar Melek Sosial Politik yang diselenggarakan oleh Kombas Kebangsaan GKI Pondok Indah. Puji Tuhan kita dapat berjumpa di malam hari ini dengan topik reformasi Protestan dan dampak sosial politiknya terhadap peradaban dunia. Izinkan saya, Mona Lisa, untuk memandu jalannya webinar malam hari ini. Dimanapun kita berada saat ini, Bapak Ibu, sepertinya saya melihat kalau dari database semuanya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada saudara-saudari yang baru bergabung, izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat saya yang juga hadir malam hari ini. Selamat malam kami ucapkan untuk yang baru hadir, baru bergabung di dalam Zoom. Baik, dimanapun kita berada saat ini, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat, dan dipenuhi rasa semangat tentunya. Nah, sekarang kalau tadi saya sampaikan bahwa mohon izin saya mute Bapak Ibu, sekarang saya mau tes semangatnya dulu nih Bapak Ibu, ya, supaya saya benar-benar percaya bahwa Bapak Ibu semangat. Kalau saya lihat dari formulir yang Bapak Ibu kirimkan bagi Bapak Ibu yang mengisi Google Form, tampaknya peserta malam hari ini tidak hanya berdomisili di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan saja. Saya melihat ada yang dari Indonesia bagian timur, bahkan ada yang dari luar Indonesia yang live pada malam hari ini. Nah, ayo Bapak Ibu kita bakar dulu nih semangatnya, supaya kita semua bisa menyamakan dulu level semangatnya ya. Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat, atau boleh unmute dengan menyampaikan semangat dari Manado, atau semangat dari Jakarta Utara, atau semangat dari Indonesia Timur, gitu ya. Boleh banget. Atau ada yang mau unmute, menyampaikan Pak Ferry misalnya mau menyampaikan ke Pak Stephen, semangat Pak Stephen, gitu, boleh ya. Hitungan ketiga boleh saling bergantian, ataupun di kolom chat juga saya mau lihat, Bapak Ibu dari mana nih live malam ini. Oke, silahkan. Semangat siapa dulu nih? Siapa yang mau unmute? Semangat boleh, Mbak silakan. Mona. Semangat Maruli, Pak Maruli. Semangat Pak Maruli. Oke, terima kasih Terima Pak Ferry. kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan semangat? Saya melihat di kolom chat nih. Semangat dari Lebak Bulus, semangat dari Pondok Ranji, semangat dari Depok. Oke, ada lagi. Semangat dari Cilandak, udah gampang. Oke, Cilandak. Oke, semangat Dekat-dekat dari aja. Bintaro. Bintaro ada nih. Semangat dari Bogor. Oke. Semangat dari Karawaci. Jakarta Selatan, Tangsel, penduduk Tangsel ada juga ya. Wah, Pamulang. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau unmute memberikan semangat? Semangat kepada siapa? Mungkin baru pertama kali. Semangat kepada Pendeta Yoas. Semangat kepada Pendeta Yoas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Bapak Ibu? Ini dari Pondok Indah, dari Kelapa Gading juga ada yang malam ini live Zoom. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sambil terus mengirimkan semangat, boleh dikirim di kolom chat, Bapak Ibu, bagi yang masih mau memberikan semangat, boleh banget. Ini kenapa kita bakar dulu semangatnya, supaya kita yang hadir pada malam hari ini tentunya bisa saling menyemangati, biar benar-benar melek Bapak Ibu, karena acara program kita malam hari ini adalah melek sosial politik. Ya, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah saling memberikan semangat. Semoga imun kita semua pada malam hari ini naik dan hormon kebahagiaan kita semuanya melimpah. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Nah, malam hari ini sudah bergabung bersama kita narasumber yang begitu kita nanti-nantikan tentunya ya, yaitu Pendeta Yoas Adi Prasetya. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa Pak Yoas. Selamat malam Pak Yoas. Malam Bu Mona. Ya Pak, bagaimana nih kalau Pak Yoas sendiri level semangatnya malam hari ini? Ada di tingkat Masih berapa? semangat. Masih semangat. Okay. Masih semangat. Dan harus terus semangat ya Pak Yoas, karena Pak Yoas nanti shift malam kan, betul ya, sampai pagi ya? Iya, jaga malam nanti. Jaga malam, baik. Terima kasih Pak Yoas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya izinkan saya sejenak memperkenalkan Kombas Minat kepada Bapak Ibu yang baru saja terbentuk di 2 bulan ini, Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Nama saya Mona Lisa. Bapak Ibu bisa memanggil saya Mona atau Mona Lisa boleh.
Nah, jadi Bapak Hai, Ibu, Mona. hai Pak, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini acara Kombas Kebangsaan ini di bawah naungan dari Kombas Minat. Jadi di GKI Pondok Indah baru terbentuk 2 bulan ini, ibarat kalau bayi itu baru lahir ya, masih lucu-lucunya dan dalam masa pertumbuhan. Jadi tak kenal maka tak sayang, Kombas Minat itu sendiri adalah Badan Pelayanan Jemaat yang baru terbentuk di tahun 2021 di bawah Majelis Bidang Persekutuan. Nah, di Kombas Minat ini ada 3 subkombas di bawah BPJ Kombas Minat, yaitu komunitas profesi, yang di dalamnya ada e-katalog, kemudian kegiatan copy chat, dan juga kegiatan coaching. Kemudian yang kedua adalah bentuknya, wujudnya sama seperti malam hari ini, yaitu subkombas kebangsaan. Kegiatannya ada 2, Bapak Ibu, yaitu melek sosial politik, seperti webinar malam hari ini, dan juga ada sahabat Gus Dur. Dan yang ketiga adalah subkombas sehat, yang saat ini mencakup 6 cabang olahraga, diantaranya ada catur, tenis meja, tenis lapangan, golf, yoga, dan lari. Nah, selama pandemi ini, yang masih berlangsung adalah via online, via Zoom, yaitu yoga, Bapak Ibu. Dan juga ada lari. Lari sudah mulai ada, yang virtual ada, yang lari jaga jarak juga ada, begitu. Yang penting, yang pasti tidak ada adalah lari dari kenyataan, Bapak Ibu. Itu nggak ada di Kombas Minat ini. Kemudian, sepanjang pandemi ini, harapan kita bersama, apabila nanti diizinkan kembali beraktivitas di Geraha Persahabatan, maka seluruh kegiatan ini termasuk Kombas melek sosial politik ini harapannya nanti akan berlangsung kembali di Geraha Persahabatan. Jadi sementara ini kita Zoom meeting dulu, dan kita doakan bersama juga semoga pandemi segera usai dan kita bisa berjumpa lagi secara offline. Kemudian kegiatan yang lain dan informasi lengkap mengenai Kombas Minat kami juga tayangkan di dalam Facebook Kombas Minat ya, Bapak Ibu, ada juga Instagramnya. Jadi Kombas Minat ini untuk Bapak Ibu ketahui, Kombas Minat ini seluruh kegiatannya itu tidak hanya terbatas untuk umat di GKI Pondok Indah. Jadi kegiatan yang diselenggarakan oleh Kombas Minat ini dapat diikuti oleh siapapun sesuai dengan kepeminatannya masing-masing. Jadi itu info sekilas dari Kombas Minat, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dengan penuh cinta, kami mengundang Ibu Pendeta Luisya untuk memimpin kita di dalam doa. Kami persilahkan Ibu Luisya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam semua. Saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini, dan kami mohon disertai dalam webinar ini. Berikan kami semua hati yang gembira, penuh sukacita, sehingga pikiran kami dan hati kami terbuka untuk menerima hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang baru dan baik yang disampaikan oleh Pendeta Joas. Dan kami juga berdoa biarlah Roh Allah memimpin penyampaian materi oleh Pendeta Joas pada malam hari ini. Bapa, kami juga memohon Engkau membimbing kami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik yang kami terima dalam kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara. Pimpinlah kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Luisya sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Randy PA sebagai koordinator subkombas kebangsaan untuk memperkenalkan tentang Kombas Kebangsaan, tentang visinya, programnya, dan maksud serta tujuannya dari topik acara kita pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Randy. Pak Randy. Ya, silakan Pak Randy. Ya, sorry, ada masalah dengan iPad ini. Ya, terima kasih Mona untuk sambutannya dan Pendeta Luisya buat pimpin doanya. Terima kasih untuk Pendeta Joas yang boleh hadir dalam acara malam ini sebagai narasumber. Dan perkenalkan, nama saya Randy PA. Saya dipercaya untuk menjadi koordinator dari Subkombas Kebangsaan. Jadi Subkombas Kebangsaan ini adalah bagian dari
Kombas Minat ya. Kombas Minat, dan saya akan perkenalkan sedikit tentang apa sih itu Kombas Kebangsaan itu, supaya Bapak Ibu juga tahu latar belakangnya dan mungkin bisa tahu benang merahnya dengan kegiatan kita pada hari ini. Mungkin dari Mona bisa share screen. Atau Noni, mungkin silakan. Ya, oke. Ya, makasih. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya visi dari Kombas Kebangsaan. Jadi sebenarnya ini latar belakangnya dari Kombas Kebangsaan ini dulu namanya Kombas Sosial Politik. Itu muncul, itu sebenarnya ide ngumpul ini dimuncul pada tahun 2017. Kalau Bapak Ibu tidak lupa peristiwa di tahun 2016 akhir, 2017 awal, waktu itu kita semua mungkin ya, masyarakat Indonesia itu dikagetkan oleh kondisi kebangsaan kita yang rupanya ya masih agak rapuh sekali dengan munculnya paham-paham sektarian, kelompok-kelompok radikal ya, yang ternyata masif sekali saat itu, dan kita sendiri kaget. Kita sendiri sudah hidup cukup lama, kita pikir semuanya everything is fine. Nyata di 2017 itu menjadi sebuah shock terapi, bahwa kita sebagai umat Kristen, kita sebagai gereja ini menjadi wake up call untuk kita mulai memikirkan nasib bangsa ini secara lebih serius. Nah, dari situ kemudian muncul beberapa pegiat dari GKI Pondok Indah. Selain saya, waktu itu ada Pak Agus Hamdani, ada Pak Ferry Cayana, terus kemudian ada almarhum Pak Heri Simanjuntak juga, waktu itu bersama Pak Yakob Tobing juga. Itu kita mulai memikirkan harus ada namanya komunitas yang memikirkan tentang kebangsaan ini, nasib bangsa ini ke depan. Nah, ide itu kemudian kita mulai jalankan dari menjalankan sebuah seminar-seminar kebangsaan aja dulu. Seminar-seminar kebangsaan, wake up call yang terkait dengan peran umat Kristen di dalam menjaga bangsa Indonesia dari paham-paham sektarian, dan juga bagaimana merawat kemajuan dari kehidupan berbangsa Indonesia ini. Nah, tetapi saat itu memang kami belum ada sebuah silabus atau sebuah program yang sistematis untuk membekali jemaat di dalam merawat atau merajut kebangsaan kita ya secara lebih intensif, secara lebih komprehensif. Nah, akhirnya kami waktu itu di tahun 2021 mulai lagi kita coba pikirkan lebih serius tuh. Waktu itu saya dan Pendeta Boni Andreas udah mulai mikirkan serius bahwa ini harus dipikirkan, harus dikembangkan sebuah program yang lebih intensif. Nah, visi dari Kombas Kebangsaan ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari mimpinya Soekarno, yaitu saya ambil dari Pak Trisakti dari Soekarno, yaitu membangun bangsa Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, itu visinya secara besar. Misinya adalah menghadirkan pendidikan sosial politik yang mampu memerdekakan rakyat Indonesia dari belenggu kebiasaan perilaku maupun budaya yang menghambat partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas berdemokrasi dan peradaban bangsa negara kita. Karena tanpa ada partisipasi masyarakat yang baik di dalam proses berdemokrasi ini, agak sulit kita kemudian membangun sebuah bangsa yang beradab, bangsa yang solidar satu sama lain, agak sulit gitu. Sehingga kita perlu memikirkan sebuah pendidikan sosial politik yang secara komprehensif. Kedua, yaitu merevitalisasi cara pandang dan pola pikir kebangsaan yang menjunjung tinggi rasa solidaritas, martabat manusia, dan toleransi dalam praktek kehidupan bermasyarakat dalam bingkai Pancasila. Nah, kenapa? Karena kita melihat sejak tahun 2017 itu kita agak kaget, rupanya bangsa kita ini belum benar-benar satu dalam tenggang rasa sebagai satu bangsa, masih kurang rupanya. Jadi sekarang kita harus memikirkan bagaimana merevitalisasi sebuah cara pandang, pola pikir kebangsaan yang lebih solider, lebih toleran, lebih menghargai martabat manusia dalam bingkai Pancasila. Dan ini bukan hanya dan ini tanggung jawab gereja juga. Kita pun juga harus mengkoreksi diri juga. Ada masalah juga dan kita harus dibereskan gitu untuk memoderasi paham-paham agama yang harus juga fokus juga memikirkan nasib bangsa ini. Nah, ketiga terakhir adalah
membekali warga negara yang terpanggil dalam politik dengan wawasan kebangsaan, melek ideologi, keterampilan pengorganisasian massa, kemandirian dalam berekonomi, dan rasa takut akan Tuhan untuk siap terjun memenuhi misi transformasi di lingkungan masing-masing. Jadi berpolitik itu bukan bicara masuk partai apa, jadi ketua RT, ketua RW, atau ikut dalam organisasi yang umum ya, itu bagian juga dari berpolitik, bagian dari kita juga terlibat di dalam masyarakat, di dalam merawat dan merajut kebangsaan Indonesia ke depan. Nah, cuman itu untuk menjalankan hal gitu, kita perlu dibekali hal-hal penting untuk membangun trust di dalam masyarakat yang sudah mulai terbelah-belah oleh sekat-sekat agama ya, khususnya suku, agama, dan ras itu. Dan berikutnya, ini fokus pelayanan di Kompas Kebangsaan. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Noni. Nah, fokus pelayanan di Kompas Kebangsaan saat ini hanya 2 aja. Saya nggak banyak-banyak, yaitu pertama melek sosial politik. Nah, ini yang kita sudah lakukan adalah seminar kebangsaan yang dari 2017 sampai 2019 terakhir lepas pemilu kita mengadakan seminar kebangsaan. Nah, yang kemudian yang sekarang ini kita udah mulai nih memikirkan yang sebuah program yang lebih komprehensif, yang sistematis, yaitu mulai kita bedah ideologi. Karena tanpa kita bekali tentang paham-paham ideologi yang mempengaruhi cara pandang hidup masyarakat di sekitar kita akan sulit untuk bisa membangun hubungan atau kita membangun hubungan dengan sesama dari sisi sosial bermasyarakat ya. Jadi kita perlu tahu, terus kita memahami, melek terhadap kebijakan-kebijakan apa yang tidak sesuai dengan paham kebangsaan, mana yang masih dalam kaidah-kaidah kebangsaan gitu. Nah, itu kita bisa dapat kalau kita bisa paham tentang ideologi-ideologi. Nah, terus kemudian seri merajut dan merawat kebangsaan Indonesia, dan terakhir adalah seni keterampilan untuk menjadi agen perubahan. Nah, terus yang berikutnya adalah program Sahabat Gus Dur. Nah, kita perlu membangun sebuah forum dialog multikulturalisme antar iman dalam rangka untuk membangun persahabatan dengan kawan-kawan lintas iman. Nah, ini bagian dari tugas gereja juga. Kita sebagai umat Kristen perlu mikir hal gitu. Nah, yang terdekat ini, program dari Kompas Kebangsaan adalah ini, seri bedah ideologi. Jadi, acara malam ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Yowas, itu adalah seri, sebenarnya bagian dari introduksi sebelum masuk dalam program seri bedah ideologi ini. Dan kenapa? Karena pada saat nanti kita mendengar webinar ini, kita akan lihat bahwa rupanya ideologi-ideologi yang kita akan bahas ini di tahun depan, ini program akan mulai di tahun depan, awal tahun depan, mungkin Januari ya, itu dari liberalisme, kapitalisme, nasionalisme, sosial demokrat, semua itu munculnya setelah reformasi. Nah, pertanyaannya kenapa munculnya setelah reformasi, Protestan? Kita sebagai orang Kristen, ini perlu tahu sejarah kita juga, sehingga kita lebih menghargai bagaimana kuasa Tuhan, kuasa penebusan Kristus itu rupanya cukup kuat untuk memiliki pengaruh di dalam menjadi agen perubahan di dalam bangsa kita. Nah, minimal satu peristiwa yang menjadi contoh adalah peristiwa reformasi yang akan nanti dibawakan oleh Pendeta Yowas. Kira-kira itu sih yang ini. Berikutnya. Sudah nggak ada lagi kayaknya. Ya. Oke, itu sih. Jadi kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Selamat datang dan selamat menikmati acara webinar ini. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Randy atas penjelasannya. Bapak Ibu, kami akan menuliskan nomor handphone Pak Randy dan nomor handphone saya di kolom chat. Boleh bantu untuk menuliskan. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Kompas Kebangsaan ini boleh menghubungi melalui WhatsApp setelah acara ini selesai. Selanjutnya, untuk acara berikutnya adalah sebetulnya di dalam misi malam hari ini juga kami sangat mengundang untuk Bapak Ibu apabila ada yang mau menjadi pegiat dan aktivis juga di dalamnya, itu boleh banget ya Bapak Ibu. Jadi kita terbuka untuk semuanya, termasuk sebagai pegiatnya. Baik, selanjutnya kita memasuki inti webinar pada malam hari ini. Sebelum Pendeta Yowas menyampaikan paparan, saya ingin menginformasikan apabila di antara para peserta nantinya ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan melalui kolom chat.
Untuk teknisnya sendiri kami persilakan kepada Pak Yowas, apakah nantinya mau apabila ada pertanyaan di kolom chat mau langsung direspon boleh, atau diselesaikan dulu paparannya kemudian lanjut sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kami persilahkan Pendeta Yowas Adi Prasetya untuk menyampaikan paparan malam hari ini. Baik, makasih Bu Mona. Mungkin saya coba selesaikan dulu, kecuali memang ada hal yang sangat urgent yang kemudian membutuhkan klarifikasi, silakan saja. Saya akan coba bagikan apa yang sudah saya coba siapkan. Kita bicara soal bagaimana reformasi Protestanisme yang dimulai oleh Martin Luther 1517 secara historik, walaupun sebelumnya tentu ada banyak juga reformator minor yang lain, punya dampak bagi kehidupan sosial politik dunia ini dan kemudian juga berdampak pada kehidupan politik sosial kita di Indonesia ini. Sebagai pendahuluan, karena ini udah malam dan banyak yang masih harus kerjakan, saya barusan ngopi. Konon kopi itu sampai ke Eropa tahun 1515, 2 tahun sebelum Luther melakukan reformasi. Jadi ada satu slogan yang mengatakan hati-hati kalau ketemu pendeta yang caffeinated, dia akan melakukan perubahan. Jadi kalau ada pendeta yang tidak ngopi itu agak aneh sebenarnya. Ya, oke. Reformasi kita merayakannya setiap tanggal 31 Oktober. Dan pada tahun 2017 yang lalu, itulah perayaan 500 tahun reformasi. Dan kenapa 31 Oktober? Karena itu ditandai sebagai hari di mana Martin Luther menancapkan 95 dalilnya, 95 tesisnya di pintu gerbang Wittenberg. Dan isinya yang ada di gambar ini kecil ini, isinya adalah pandangan teologis melawan ajaran Gereja Katolik Roma pada saat itu. Saya harus garis bawahi pada saat itu, sebab jangan sampai kemudian kita mengeneralisasi Gereja Katolik Roma sepanjang 20 abad ini pokoknya keliru dan direformasi semuanya. Tidak. Ya. Sebab Martin Luther dan para reformator yang lain memang memperjuangkan apa yang mereka percaya sebagai kebenaran yang diselewengkan oleh gereja pada masanya saat itu. Ya, tidak berarti kemudian seluruh Katolisisme itu ditolak sama sekali. Ya, bahkan Luther dan Calvin misalnya sangat besar dipengaruhi oleh para teolog sebelumnya juga. Ya. Misalnya Bonaventura itu Katolik juga. Jadi jangan kemudian kita gebiah uyah semua Katolisisme itu dihantam habis oleh Martin Luther, sama sekali tidak gitu. Tapi memang pada masa itu terjadi banyak sekali penyelewengan dan menarik. Sementara kita memasuki era pandemi ini, ada banyak sekali tulisan yang mendedah bahwa penyelewengan yang terjadi pada masa Martin Luther dan Calvin itu sebenarnya merupakan buah dari pandemi juga, yaitu pandemi Black Death pada abad yang ke-14 yang memakan korban sekitar setengah populasi Eropa. Dan kalau setengah populasi Eropa meninggal, maka bisa dipastikan juga setengah imam Katolik meninggal. Ya, tapi mungkin Anda berkata, loh ini kan 1,5 abad sebelum reformasi. Iya betul, tetapi kemudian gereja mengalami krisis tenaga pastoral para imam, dan selama puluhan tahun kemudian gereja mengadakan seminarium yang super kilat untuk memenuhi kebutuhan imam, dan alhasil banyak sekali secara perlahan imam-imam yang kualitasnya menurun drastis, muncul korupsi, muncul penyelewengan, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan itu memperparah kehidupan gereja selama sekitar 1 abad. Dan itulah yang mencetuskan kemudian Martin Luther melakukan reformasi itu. Ya. Tetapi kita harus ingat juga bahwa reformator itu bukan hanya Luther, bukan hanya Calvin dan Zwingli. Ini 3 nama yang paling terkenal.
ya, tapi ada puluhan, baik yang hidup sebelum Luther maupun yang sesudah Luther, baik yang bekerja di Jerman maupun Perancis, ya, dan Geneva, tapi juga di Inggris dan di negara-negara lain. Jadi cukup banyak yang minor begitu, ya. Tapi memang yang paling terkenal adalah 3 yang ini. Nah, malam ini tugas saya adalah menyajikan kepada Anda apa sih sebenarnya dampak dari reformasi ini pada konstelasi sosial politik sampai dengan saat ini. Tetapi kita harus memahaminya dalam konteks historis pada abad yang ke-16 awal itu, ya, yaitu bahwa reformasi itu pada dasarnya bukan pembaruan politik, bukan pembaruan sosial sama sekali. Ya, concern Luther dan juga para reformator lain adalah pembaruan gereja. Ya, dan itu menyangkut utamanya adalah doktrin, tetapi juga praktek menggereja yang sudah korup, kemudian teologi-teologi yang menyertainya, seperti misalnya siapa sih yang bisa menjadi pejabat, siapa sih yang harusnya menjadi imam, dan seterusnya. Kemudian juga teologi keluarga dan sebagainya. Tapi intinya adalah pembaruan gereja. Nah, kenapa kemudian reformasi gereja itu kemudian bisa berdampak luar biasa menyangkut aspek-aspek sosial dan politik pada saat itu? Tidak lain karena yang dikritik oleh Luther dan kawan-kawan adalah gereja Katolik Roma yang kong kali kong dengan Holy Roman Emperor, dengan kekaisaran raya Roman. Ini katakanlah warisan dari kejayaan dulu dari Romawi itu, ya. Nah, ketika tahun 313, jadi jauh sebelum abad yang ke-16 ini, Kaisar Konstantinus mengadopsi kekristenan menjadi agama negara. Pada saat itulah kemudian kekristenan dan politik semacam saling berkelindan dan jalin-menjalin begitu eratnya sehingga tidak terpisahkan, yang politik bernilai religius, yang religius bernilai politik, dan makin lama makin dekat, makin akrab, ya, sampai pada satu titik pada abad yang ke-6 kalau tidak salah kekaisaran Romawi itu hancur, tetapi kemudian muncullah zaman abad pertengahan, ya, Middle Ages, dan kekaisaran Romawi itu diteruskan dengan kekuasaan paus yang juga semacam menyetir si kaisar itu begitu. Nah, tentu kemudian di daerah-daerah di Eropa masing-masing memiliki raja-raja kecilnya, ya. Sehingga kalau itu yang digempur, maka kita tahu bahwa walaupun reformasi itu berdimensi gerejawi, tapi karena yang digempur itu terjadi saling berkelindan antara yang gerejawi dan yang politik, maka ikut tergempur juga dan ada dampak politiknya juga begitu. Apalagi ditambah dengan prinsip bahwa sejak dulu berlaku bahkan juga di Indonesia, di mana-mana secara global, ya, prinsip yang disebut sebagai cuius regio eius religio. Artinya begini, kalau harafiahnya wilayah siapa agama mereka. Jadi itu yang dilakukan oleh banyak misionaris dulu, yaitu mentobatkan pemimpin atau raja lokal atau kaisar lokal, sebab kalau rajanya itu menjadi Kristen, maka otomatis kekristenan dijadikan agama resmi dan semua rakyat sampai ke bawahnya itu harus mengikuti agama pemimpinnya. Ya, itu cuius regio eius religio. Ya. Maka menarik sekali bagaimana reformasi yang tadinya hanya concernnya pada pembaruan ajaran gereja itu kemudian tiba-tiba ada 1, ada 2, ada 3, dan banyak lagi raja-raja wilayah yang kemudian tertarik dengan Protestanisme dan muak dengan Holy Roman Emperor ini, apalagi dengan papasi itu kepausan di Vatikan, dan karena itu kemudian mereka menjadi Protestan dan otomatis rakyat di bawahnya menjadi Protestan juga. Dan sejak itulah kemudian muncul banyak sekali klaster-klaster Protestan, ya. Sementara yang klaster politiknya tetap Katolik itu kemudian
merasa kepanasan begitu dan muncullah konflik-konflik di sana sini. Dengan kata lain, sebenarnya kita harus sadar bahwa reformasi itu sudah menciptakan retakan politik di Eropa, dan itu berlangsung cukup panjang, berabad-abad, ya. Setidaknya sampai dengan abad yang ke-17 bahkan 18. Ya, ini membuat, karena wilayah-wilayah kecil itu kemudian pemimpinnya sebagian menjadi Protestan, sebagian tetap Katolik. Wah, terjadi perang-perang agama yang sangat banyak yang melibatkan Katolik dan Protestan, dan sesekali Katolik melawan Katolik sendiri atau Protestan melawan Protestan sendiri. Dan ini juga kelanjutan dari perang-perang di Eropa yang sudah sejak lama gitu. Jadi Eropa ini penuh dengan peperangan sebenarnya. Nah, 3 peperangan pertama yang melibatkan Protestanisme itu, yang pertama adalah revolusi Satria atau Knights Revolution yang berlangsung selama 2 tahun, sebab para Satria, ya, politikus-politikus, bangsawan-bangsawan yang menganut Protestanisme ini kemudian melawan Kekaisaran Roma, Holy Roma, ya, Kekaisaran Roma, dan gagal. Kemudian juga dikenal perang petani Jerman, Peasants War, di Jerman, dan ini diinspirasi sebenarnya oleh reformasi Luther, tetapi kemudian Luther sendiri masih hidup pada saat itu, dan dia tidak setuju, bahkan meminta penguasa untuk menekan dan menindas para petani yang sebenarnya berevolusi karena terinspirasi oleh Luther sendiri. Ya, mereka, para petani itu merasa ditekan secara ekonomi, politik oleh para Satria dan pangeran Katolik dan Lutheran juga, dan karena itu memberontak, dan Luther bahkan menjustifikasi, sudah lakukan saja kekerasan untuk melawan mereka begitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perang-perang Kapel di Swiss. Dan ini melibatkan reformator lainnya, yaitu Zwingli. Bahkan dalam perang yang kedua, Zwingli meninggal di sana. Ya. Jadi ini hanya 3 yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Sejak Protestanisme terjadi puluhan perang agama. Dan itu memuncak dalam sebuah sebuah era yang disebut sebagai perang 30-an tahun begitu, ya. Tahun 18 sampai 1648, dan baru berakhir ketika terjadi sebuah perundingan di Westphalia di Jerman yang disebut sebagai perdamaian Westphalia 1648. Walaupun sesudah itu, kalau Anda lihat inilah perang 30-an tahun itu, ya, kemudian muncul Westphalian Accord ini, masih ada perang-perang di sana sini gitu, khususnya di daerah Belanda dan Perancis ini. Sementara di Jerman sudah mereda. Ya. Nah, ini perang yang sangat dahsyat, sangat keras, dan sangat mengerikan sebenarnya, ya, karena melibatkan agama. Sekitar 12 orang meninggal karena perang dan penyakit sampar lanjutan dari Black Death yang saya sebut tadi, ya, pandemi terbesar dalam sejarah dunia 13, 15, 13, 17, ya. Di mana-mana terjadi perang Protestan Katolik. Misalnya tentara Swedia itu menghancurkan 2.200 castle, castle, ya. 18.000 desa dihancurkan, kemudian 1.500 kota hancur di Jerman, ya, dan 1/3 penduduk kota di banyak tempat itu dibunuh luar biasa. Kemudian ada sebuah peperangan di Magdeburg, menjadi sebuah episode yang sangat brutal tahun 1631, ya. 24.000 orang mati di sana, dan kebanyakan dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Ya. Jadi it was an ugly history. Jadi kita jangan menghilangkan kenyataan bahwa reformasi juga menghasilkan kekejaman semacam ini, ya. Di sisi lain, belum lagi kalau kita memperhatikan
apa yang sangat terkenal sebagai witch hunt, ya, pencarian dukun-dukun perempuan, dan kebanyakan perempuan selama perang Katolik Protestan itu meningkat drastis sekali, ya. Korbannya sekitar 50.000 dan 80% itu perempuan, dan kebanyakan di Jerman dan Switzerland. Dua tempat utama reformasi itu terjadi. Kenapa? Karena praktek pengejaran atau pemburuan dukun-dukun perempuan ini dipakai sebagai alat politik Protestan melawan Katolik dan Katolik melawan Protestan. Jadi kalau ada seorang perempuan yang mau tampil dan kemudian tampaknya punya pengaruh sosial begitu, wah, dituduh sebagai dukun, dan yang Protestan mengatakan, oh ini ajaran Katolik, dan seterusnya dan sebagainya, dan terjadilah pembasmian 50.000 nyawa itu. Jadi ugly sekali, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, seluruh perang yang melibatkan Katolik dan Protestan ini sangat-sangat luar biasa, tetapi di balik semuanya itu sebenarnya juga menunjukkan pertikaian atau konflik gagasan. Gagasan yang melibatkan 3 elemen paling utama, yaitu agama, politik, dan ekonomi. Wah, ini trinitas yang tidak kudus, saudara. Ya. Ketika ketiganya itu gabung, maka sudahlah, yang terjadi adalah kekerasan, dehumanisasi, dan lain sebagainya. Ya. Dengan ini tidak lalu kita berkata bahwa kalau gitu tinggalkan sajalah Protestan atau Katolik atau agama sekalipun, ya. Karena memang ini menjadi semacam konsekuensi tak terelakkan dari munculnya sebuah perubahan yang radikal. Setelah selama berabad-abad, jika tidak mau dikatakan 10 abad tepatnya, abad pertengahan itu, terjadi dominasi agama dan politik yang sudah menyatu, ya, di dalam abad pertengahan itu, yang luar biasa menyengsarakan jutaan, jika tidak mau katakan miliaran orang di Eropa khususnya pada saat itu, melalui monarki dan juga kepausan pada saat itu. Sehingga ketika terjadi perubahan, ya ada ongkos yang tidak terelakkan. Ya. Tapi di lain pihak kita juga jangan terlalu meromantisasi Protestanisme sebagai, wah ini perjuangan luhur, orang-orang yang cinta damai. Enggak juga. Ya, para reformator itu bahkan pada masanya adalah orang-orang yang suka ikut berperang juga, begitu. Apalagi kemudian di sana sini terjadi koalisi antara agama, politik, dan finansial. Jadi ketika mimbar, tahta, dan altar, tahta, dan pasar itu bersatu, maka terjadilah keburukan-keburukan itu, ya. Tapi yang penting mau saya katakan di sini adalah jangan menilai begitu mudah apa yang terjadi berabad-abad lalu itu dari kacamata kita sekarang, ya. Itu namanya anakronisme. Kita memakai ukuran sekarang untuk menghakimi pada masa itu kurang tepat juga. Tetapi juga jangan kemudian seolah-olah reformasi itu serba indah, enggak juga begitu. Jadi realistik. Nah, yang penting kemudian adalah gagasan apa sih yang kemudian sampai begitu radikal menggoyang 10 abad-abad pertengahan yang dikuasai oleh Katolik dan Holy Roman Emperor ini, sampai kemudian muncullah kita sekarang ini secara global. Apa yang disebut sebagai demokrasi, ya, kebebasan, kemajuan, dan lain sebagainya. Saya akan tunjukkan beberapa penyebabnya. Saya tidak ingin mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini semua melulu dimunculkan oleh reformasi. Itu pandangan yang banyak dipakai oleh para pengkhotbah Protestan, Reform, Lutheran. Wah, ini semua karena reformasi. Enggak juga, ya. Karena sebenarnya terjadi gelombang-gelombang yang sifatnya non-religius juga yang ikut mempengaruhi pergolakan peradaban Eropa pada saat itu. Misalnya, reformasi itu perlu diletakkan dalam konteks sebuah peristiwa kultural yang disebut sebagai Renaissance pada abad yang ke-14 sampai dengan 17, ya. Dan kita tahu
reformasi ada di tengah-tengahnya, abad yang ke-16 awal, dan itu berarti pada satu sisi kita bisa mengatakan bahwa reformasi itu adalah anak dari Renaissance itu. Apa itu? Yaitu sebuah era di mana orang di Eropa, khususnya yang terpelajar, menyukai ide-ide baru. Di bidang seni, di bidang politik, di bidang sosial, di sana filsafat-filsafat itu berkembang subur sekali, dan salah satu serat yang paling utama di sana adalah humanisme. Jadi humanisme ini bukan anak dari Protestanisme, dia adalah orang tua dari atau katakanlah omnya Protestanisme. Ya, yang sangat menekankan kebebasan individu, kebebasan beragama. Ya. Humanisme ini jangan disamakan dengan humanisme kontemporer sekarang yang seolah-olah non-religius, ya, karena humanisme pada abad yang ke-14, 17 ini adalah humanisme yang sifatnya religius, yaitu Kristen. Tapi yang kemudian meluhurkan pentingnya kemanusiaan itu. Mereka ingin berkata bahwa manusia itu bukanlah alat dari sistem politik besar itu, tapi mereka pada dirinya punya nilai. Ditambah lagi kemajuan ilmu pengetahuan, tentu yang paling dahsyat sesudah reformasi, tapi sebelumnya ikut membantu beredarnya ide-ide reformasi Luther dan Calvin, yaitu lahirnya mesin cetak Gutenberg tahun 1440. Dan ini yang membuat kenapa dalam waktu yang super cepat gagasan-gagasan reformasi itu bisa sampai ke mana-mana, karena dicetak dengan sangat cepat, dan kemudian ditambah lagi kemudian Alkitab juga diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, bahasa Jerman oleh Luther, dan kemudian orang-orang yang tadinya ikut ibadah di gereja Katolik itu hanya mendengar bahasa Latin dan mereka nggak ngerti, tapi mereka takut untuk tidak datang. Sekarang mereka mendengar firman Tuhan disampaikan, dikotbahkan dalam bahasa lokal, bahasa Jerman. Ya. Jadi ini harus dilihat dalam konteks sejarahnya pada saat itu. Nah, saya tunjukkan apa yang terjadi pada saat itu. Ya. Ada abad pertengahan, mulai abad yang ke-6 sampai dengan abad yang ke-15, katakanlah, dan itu abad yang subur juga, banyak filsafat muncul di sana, khususnya skolastisisme. Teologi-teologi yang dahsyat muncul di sana, ya. Aquinas misalnya, Thomas Aquinas. Tetapi kemudian muncullah Renaissance abad yang ke-14 sampai dengan abad yang ke-17, dan di sana ada reformasi, ya, yang ungu itu, tapi kemudian juga memunculkan perang-perang keagamaan yang melibatkan Protestanisme. Nah, sesudah reformasi atau saling berkelindan, ada juga revolusi ilmu pengetahuan. Dan kemudian lahir juga Enlightenment atau pencerahan, abad pencerahan. Dan di sana banyak sekali filsuf-filsuf yang kemudian melahirkan apa yang tadi misalnya Randy katakan liberalisme, John Locke, ya, Thomas Hobbes dan lain sebagainya, itu lahir di Enlightenment. Menarik sekali untuk membaca literatur untuk mengaitkan antara reformasi dengan Renaissance sebelumnya dan Enlightenment, pencerahan sesudahnya, gitu. Tapi juga ada abad eksplorasi, yaitu apa? Ketika ditemukan tempat-tempat baru, ya, benua-benua baru selain Eropa dan seterusnya. Jadi tolong Anda lihat reformasi itu menjadi satu bagian dari banyak sekali kebangkitan peradaban di Eropa pada masa itu, sesudah lama sekali abad pertengahan mencengkram Eropa pada saat itu, ya. Jadi apakah kemajuan-kemajuan yang ditimbulkan darinya, misalnya ilmu pengetahuan, termasuk yang membuat kita gerah, evolusi, ya, atau liberalisme, komunisme juga sesudah itu, lalu dan kemajuan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, apakah itu memang murni dampak dari reformasi? Enggak juga, tapi reformasi punya kontribusi. Itu yang mau saya katakan di sini, ya. Jadi ada setidaknya 5 elemen yang harus kita perhatikan, yang kemudian di dalamnya reformasi ikut
mengambil bagian sebagai faktor agama. Elemen yang pertama adalah filsafat. Kalau Anda lihat di sini, maka kalau saya kasih gambar, saya kasih garis ini ya, Luther dan Calvin, disinilah reformasi itu terjadi, maka ada elemen filsafat, itu yang ini filsafat. Dan ada nama-nama sangat terkenal yang sangat mempengaruhi filsafat modern sampai saat ini. Ya. Kemudian ada kemajuan ilmu pengetahuan, Copernicus, Gutenberg, Galileo, Kepler, Pascal, Newton, itu dia sekitar ini. Kemudian seni, kita tahu Leonardo, Michelangelo, kemudian Shakespeare, Rembrandt, Bach, Mozart, dan lain sebagainya. Tetapi juga yang politik. Ya. Jadi ini saling berkelindan, Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak mudah kita mengatakan kalau ada kemajuan sekarang itu adalah produk sepenuhnya dari Luther dan Calvin. Itu terlalu naif mengatakan itu. Dia adalah produk dari sebuah perjumpaan dari banyak arus filsafati, arus religius, ilmu pengetahuan, seni, dan politik. Ya. Tapi jelas kita tahu bahwa apapun itu, seluruh perkembangan ini memang dihembusi oleh semacam spirit keagamaan yang berkembang, yaitu reformasi itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang membuat kita bisa berkata bahwa banyak kemajuan sosial politik sampai masa kini, khususnya misalnya kita berkata demokrasi itu memang adalah buah dari reformasi. Saya tertarik dengan tulisan, kalau mau saya bisa bagikan bukunya, dari Alex Ryrie, ya. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Protestants, The Faith That Made the Modern World. Dia cukup berimbang menunjukkan bahwa memang Protestanisme itu melahirkan banyak perkembangan sosial politik sampai saat ini, walaupun yang kita temukan sekarang ini kalau diperhadapkan pada para reformator, mereka juga nolak. Ya. Itu karena tiga hal. Yang pertama, menurut Ryrie, Protestanisme itu menampilkan dan memunculkan apa yang dia sebut sebagai free inquiry, pencarian bebas. Apa itu pencarian bebas? Yaitu ketika orang-orang itu kemudian berani untuk berkata apa yang dia percayai. Sebab dia bertanggung jawab langsung kepada Allah dan bukan kepada gereja. Ya. Di banyak webinar saya mengatakan itu dengan menegaskan bahwa Protestanisme sebenarnya meruntuhkan apa yang saya sebut the house of authority. Jadi gereja Katolik pada saat itu semacam menjadi rumah otoritas. Jadi rumah fatwa katakanlah. Jadi disitulah sumber otoritas karena Allah berkenan untuk menjagai dunia melalui gereja Katolik. Nah itu dihancurkan. Dan kalau tidak ada lagi rumah otoritas, maka berkeping-kepinglah otoritas itu ada di mana-mana, tapi lebih dari itu ada dalam diri setiap pribadi. Setiap orang bertanggung jawab pada Allahnya sendiri. Dan itu dicontohkan dengan sangat baik oleh Martin Luther. Ya. Ditambah lagi dengan sebuah doktrin yang sangat penting di dalam Protestanisme, khususnya oleh Luther dan diteruskan juga oleh Calvin, yang disebut sebagai the priesthood of all believers, yaitu bahwa semua orang percaya itu adalah imam. Imam itu sekarang bukan hanya yang punya privilege yang disebut imam-imam gereja itu, imam-imam profesional, enggak. Semua orang itu imam. Imam itu dilahirkan. Dan proses kelahiran kita, kata Luther, melalui apa? Baptisan. Baptisan itu adalah kelahiran baru kita. Dan begitu Anda dibaptis, Anda menjadi imam. Seorang ibu rumah tangga menjadi imam. Seorang bapak rumah tangga menjadi imam. Dan keimaman itu melekat pada setiap orang percaya yang dibaptis dan kemudian teraktualisasikan ke dalam apapun yang dia kerjakan. Tidak hanya di gereja, tapi juga ngepel, nyapu, tukang, kantor, dosen, apapun itu adalah keimaman. Jadi gereja kemudian menyebar, reformasi membebaskan gereja dari pusat, dari the house of authority.
Sebab setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Allah. Nah, yang kedua, dia mengatakan demokrasi. Ya. Nah, apa itu? Kenapa demokrasi ini kemudian dikaitkan dengan reformasi? Sebab di dalam Luther dan Calvin dibangkitkan kembali sebuah gagasan yang sangat menarik dari seorang santo beberapa abad sebelumnya, yaitu Santo Agustinus. Ini santo orang barat khususnya ya. Santo Agustinus punya sebuah konsep yang disebut sebagai dua kerajaan, ya, two kingdoms teori, agama, negara. Dan itu diteruskan dengan sedikit perbedaan di sana sini Luther dan Calvin. Bagi Luther dan Calvin, Allah itu memakai dua tangannya, katakanlah, untuk mengatur seluruh hidup manusia, yaitu tangan yang sifatnya itu religius, itu gereja, dan tangan yang sifatnya sipil, yaitu negara. Keduanya tidak menyatu, karena kalau menyatu itulah yang terjadi dengan gereja Katolik dan politik pada saat itu yang disebut sebagai corpus Christianum, ya. Tubuh kekristenan, Christianity menjadi Kristendom, ya, kekaisaran Kristen, katakanlah. Itu hancur, maka Luther dan Calvin mengatakan ada dua. Jadi keduanya terpisah, tapi bukan terpisahnya itu total, terpisahnya ini koordinasi. Nah, ini khususnya terjadi pada diri Calvin. Calvin ini paling matang untuk menampilkan bagaimana hubungan antara agama dan negara, karena dia kemudian mempraktekannya sendiri di Geneva melalui pemerintahan gerejawi yang disebut sebagai konsistorium, ya. Jadi kalau Anda tahu di GKI Pondok Indah, pendeta majelis kumpul sebelum ibadah di konsistori itu sebenarnya tradisi Calvin, ya. Nah, tapi saya harus ingatkan bahwa, dan Ryrie juga menegaskan, Luther dan Calvin sendiri bukan seorang yang pikirannya demokratis, ya, sama sekali enggak. Bahkan mereka itu orang-orang yang juga sangat otoriter, ya. Jadi kalau Luther dan Calvin itu melihat demokrasi modern ini, mereka pasti akan menolak begitu. Tapi yang penting di sini adalah bahwa mereka menolak otoritarianisme dari gereja Katolik, karena dilihat sebagai sebuah tirani. Nah, gagasan penolakan itulah yang kemudian ditambah dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan filsafat dan politik saat itu melahirkan demokrasi modern, ya. Saya katakan demokrasi modern karena demokrasi klasik ada di zaman sebelum Yesus bahkan dengan para filsuf pada masa itu, ya. Tapi demokrasi modern saat ini diakui ada 3 atau 4 gelombang. Gelombang yang pertama adalah ketika orang-orang Kristen Protestan di Inggris ditekan kebebasan beragamanya dan mereka mencari satu tempat dan mereka membentuk sebuah Commonwealth di Amerika, dan itulah yang menjadi United States of America sampai saat itu. Itu gelombang yang pertama. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ini ada pengaruh dari pandangan reformasi, ya. Lalu yang ketiga adalah pentingnya gagasan tentang limited government menurut Ryrie, ya. Kenapa sih pemerintahan itu harus dibatasi, dan dalam sistem demokrasi modern itu dilakukan dengan pembagian kekuasaan, kan ada yudikatif, ada apalagi legislatif, ya, eksekutif. Kenapa? Karena orang itu berdosa. Semua orang berdosa. Dan kalau orang yang berdosa ini diberi kekuasaan penuh, maka kekuasaan penuh ini akan menjadi tirani yang menyengsarakan orang lain. Maka harus ada sistem politik yang membatasi kekuasaan manusia berdosa ini, ya. Jadi filosofi dibalik kenapa pemerintahan itu harus dibatasi kekuasaannya, karena jika manusia berdosa berkuasa, dia sungguh-sungguh dapat memakai kekuasaan, power, untuk corrupt. Corrupt bukan hanya financially, tapi juga in power, begitu. Ya. Dan karena itu dibatasi juga dalam arti mereka harus mengurusi hal-hal yang memang secara limited saja. Kekuasaan mereka harus dibatasi. Misalnya mereka nggak punya hak atas jiwa manusia.
Jadi, Bapak Ibu saudara, mungkin kita baik untuk mendiskusikannya setelah ini. Begini, saya pikir harus hati-hati untuk tidak mengatakan bahwa demokrasi modern sekarang ini adalah produk langsung reformasi. Itu terlalu naif. Seperti yang saya tunjukkan tadi bahwa ada banyak faktor yang terlibat di sana, ya. Dia bukan produk langsung reformasi. Mentok-mentoknya kita bisa berkata bahwa reformasi memberi kontribusi yang memang signifikan, tapi bukan satu-satunya. Ya. Sebab kalau itu produk langsung, Anda pun harus menerima kenyataan bahwa ada produk-produk langsung dari reformasi yang ternyata sangat-sangat negatif. Terjadi deviasi, ya, justifikasi kekerasan, kekuasaan dan ketidakadilan yang memakai pemikiran Protestan. Saya akan kasih dua contoh. Contoh yang paling kita kenal tentu adalah nasionalisme sosial atau yang kita sebut sebagai Nazi, ya. Nazisme Hitler di Jerman tahun 33 sampai 43, 11 tahun itu kekejaman yang luar biasa. Dan korbannya siapa? Orang-orang Yahudi. Dan Hitler membaca tulisan Luther, khususnya pandangan Luther yang sangat anti-Yahudi. Luther itu antisemitik, dan itu dibaca oleh Hitler dan kawan-kawannya dan memberi dasar buat dia untuk juga membenci orang Yahudi dan bahkan membunuh jutaan orang Yahudi. Jadi ini kontribusi langsungkah? Ya. Atau misalnya tahun 48 sampai 94. Politik apartheid di Afrika Selatan, ya, ketika orang-orang Gereformeerde Kerken, ya, orang-orang gereja reform di Afrika Selatan dari Belanda, ya, yang menetap di Afrika Selatan, itu melakukan politik apartheid, pemisahan dan diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam. Dan kenapa mereka melakukan itu? Karena terinspirasi secara keliru tentu oleh Calvin. Calvin yang sangat menegaskan pentingnya pemilihan. Bahwa kita ini manusia yang terpilih. Dan siapa yang terpilih dalam konteks politik itu? Orang-orang kulit putih. Dan karena itu orang-orang kulit hitam disingkirkan. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa demokrasi itu produk langsung reformasi, apakah kita juga mau berkata bahwa Nazi dan apartheid itu produk langsung reformasi? Enggak juga kan? Jadi itu pun kita harus katakan bahwa itu bukan produk langsung reformasi, tapi jelas pemikiran para reformator itu berkontribusi dalam munculnya nasionalisme sosial Hitler di Jerman dan apartheid di Afrika Selatan. Selain kita juga harus mengatakan bahwa walaupun para diskriminator itu terinspirasi oleh para reformator, tapi juga siapa yang melawan Hitler? Ya, yaitu Karl Barth, Bonhoeffer, yang juga terinspirasi oleh reformator. Siapa yang melawan politik apartheid yang terinspirasi oleh Calvin itu? Ya orang-orang Calvinis juga memakai teologi Calvinis untuk melawan teologi Calvinis yang diselewengkan oleh orang-orang kulit putih di Afrika Selatan, begitu. Ya, sampai kemudian muncullah satu konfesi yang disebut Accra Confession yang sangat terkenal yang melawan apartheid ini. Ya. Jadi ada satu tulisan yang menarik dari Thomas Hall, dia mengatakan begini, bukan Lutheranisme di Jerman maupun Calvinisme di Belanda yang berjuang paling berani untuk kebebasan penelitian ilmiah dan otonomi intelektual, melainkan rasionalisme yang berakar pada humanisme kuno. Dalam kehidupan universitaslah Protestanisme baru berakar, dengan visi yang lebih besar dan iman yang lebih mendalam. Rousseau, Voltaire, Sohinus bukanlah nama yang untuk dipaksa masuk dalam lingkaran Protestanisme. Mereka bukan reformator, tapi mereka berbuat lebih banyak untuk membebaskan pemikiran politik dan sosial Protestanisme dari hambatan teologi Katolik Roma dan otoritas luar sebuah buku Alkitab, ya, daripada yang tampaknya harus diakui oleh para pemimpin agama. Yang mau dikatakan di sini adalah, saya tadi mengatakan hati-hati ketika agama itu berkolusi
kawin-mawin dengan politik dan ekonomi. Perubahan dahsyat terjadi dalam dunia politik ketika agama justru mendekatnya bukan pada ekonom dan politikus, tapi pada apa? Pendidikan, university. Karena di sanalah ide-ide keagamaan itu kemudian dikembangkan ke dalam sebuah paradigma-paradigma yang bisa mengubah situasi. Dan itulah yang kemudian membuat kenapa saya nggak pernah mau masuk ke dunia ekonomi, apalagi dunia politik, saya masuk ke pendidikan. Ada satu buku, ini penutup, yang ditulis oleh Phyllis Tickle, yang judulnya The Great Emergence. Dia mengatakan bahwa setiap 500 tahun, gereja mengadakan cuci gudang besar-besaran. Ya. Dan kita memasuki salah satu dari cuci gudang besar itu. Cuci gudang terakhirnya kapan? The Great Reformation 1517. 500 tahun sesudahnya 2017. Ya. Mungkin kita memerlukan sebuah reformasi baru sekarang. Sebab itulah sebenarnya semangat dari gereja Protestan. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah diperbarui, selalu harus diperbarui. Ya. Apalagi dengan pandemi COVID ini tampaknya sama seperti pandemi Black Death ini menciptakan reformasi pada abad yang ke-16, mungkin pandemi COVID ini akan menciptakan gereja baru atau sebuah perombakan baru lagi, who knows, ya. Kita bisa diskusikan. Begitu kira-kira yang pengantar dari saya, mari kita berdiskusi teman-teman. Apakah ada yang akan menata layani percakapan atau langsung saja? Ya, baik Pak Yowas, terima kasih banyak untuk paparan yang sungguh luar biasa. Kita langsung lanjut sambil seruput dulu kopinya Pak Yowas. Mantap. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab akan berakhir di pukul 20.50, jadi cukup banyak waktunya. Silahkan Bapak Ibu boleh disampaikan melalui kolom chat atau raise hand terlebih dahulu supaya di spotlight oleh Noni, kemudian Bapak Ibu bisa unmute. Silahkan Bapak Ibu. Di kolom chat sih belum ada Pak, Ya. untuk pertanyaan. Saya bagi PowerPoint saya di sana ya. Iya, terima kasih Pak. Tadi sudah ada yang japri-japri. Aduh, menarik banget ini materinya gitu. Mau diinfo ke anak cucu katanya. Jadi ya, Pak, ini ada pertanyaan Mau pertama. tanya boleh? Yang lainnya tadi ya boleh. Oke, saya pandu dari kolom chat dulu. Sebelumnya sudah ada yang mengirimkan untuk bertanya dari Bapak Alexander Lumban Tobing. Pertanyaannya, bagaimana perang salib menjadi faktor kontribusi kepada surat penghapusan dosa? Silahkan Pak Joas langsung dijawab. Iya, salah satu faktor yang penting sebenarnya ini kompleks sebenarnya ya. Jadi perang salib itu kan panjang sekali ya periodenya ya. Itu berabad-abad. Jadi mulai abad yang keberapa itu ya, 11 kalau nggak salah, itu bahkan melibatkan sampai 6, 7 atau 8 perang salib ya. Itu menghancur leburkan ekonomi Eropa sebenarnya. Selain juga walaupun ingin menghancurkan Islam, tapi justru disitulah Islam menjadi justru mekar luar biasa. Jadi itu memporak-porandakan ekonomi Eropa, ditambah lagi bahwa kemudian terjadi korupsi besar-besaran di gereja Katolik pada saat itu, sehingga gereja membutuhkan dana. Ya. Gereja sudah habis-habisan dan membutuhkan dana, dan tepat pada masa sebelum reformasi itu, saya tadi jelaskan, ditambah lagi dengan hantaman pandemi ya. Jadi sebenarnya perang salib itu jauh sebelum reformasi, walaupun kalau nggak salah sampai tahun berapa itu ya, abad yang ke-13 ya. Kemudian pandemi itu juga makin menghancurkan lagi sehingga gereja membutuhkan dana. Nah, bagaimana cara memperoleh dana itu? Apalagi gereja waktu itu ingin membangun lagi kebanggaan, simbol-simbol
kemegahan agama Katolik pada saat itu dengan membangun sebuah basilia Saint Petrus atau Saint Petrus ya. Dan itu membutuhkan dana, lalu muncullah ide untuk menjual surat-surat penghapusan dosa itu begitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yowas. Ya. Jawabannya semoga Kak Alex. By the way, saya hanya mengingat pelajaran saya S1 dulu ya. Ini bukan bidang saya sebagai historical theologian ya. Jadi ya semampu saya menjawabnya. Baik, terima kasih Pendeta Joas. Ya. Lanjut ya Pak ya, pertanyaan kedua. Monggo. Ini sepertinya mau ditanyakan secara langsung oleh Bapak atau Ibu Krisna Hatumesen. Mohon maaf kalau salah. Bapak. Pak Krisna. Iya. Silakan Pak Krisna. Selamat sore, selamat malam Pak Yowas. Ya, Pak. Jadi saya coba refer ke tadi materi presentasinya mengenai pandangan free inquiry. Di sini yang poin kedua, seluruh profesi dipahami sakral dan semua orang menjadi imam. Jadi seakan-akan Alex Rairik ini berpandangan bahwa karena hubungan orang yang sudah dibaptis, sudah istilahnya lahir baru lah ya, itu hubungannya langsung sama Tuhan, jadi tidak ada pemerintah lagi kan. Jadi mereka berhak bicara. Nah, yang saya ingin dapat pandangan dari Pak Yowas tadi saya kurang nyangkap mungkin. Bagaimana Pak Yowas menilai pandangan ini bahwa semua orang bisa jadi imam karena dia sudah lahir baru. Jadi pandangannya bahwa tidak perlu lagi misalnya saya harus dengar pendeta atau pastor, ya saya lahir baru, saya udah terima Yesus, ya saya bisa bicara. Bahkan kalau cuma bicara berpendapat mungkin oke, tapi kalau mengajar mengajar orang ini kan jadi pertanyaan. Jadi pandangan gereja Pak Yowas sendiri bagaimana kira-kira mengenai hal ini? Ya, menarik sekali pertanyaan ini. Makasih Pak. Jadi harus dibedakan layer-layernya. Layer yang sifatnya filosofis teologis dengan layer yang sifatnya administratif gerejawi. Pada layer yang teologis filosofis, pandangan ini dahsyat. Dan itulah yang menjadi salah satu pilar buat Protestanisme sampai sekarang. Ya. Ini Priesthood of All Believers ini sebenarnya ditulis oleh Luther. Bukunya itu sebuah traktat untuk German noble. Dia menulis itu konteksnya sebenarnya begini. Jika kamu sebagai orang-orang Protestan ini dikejar-kejar sampai ke padang gurun, ya, dan orang Protestan ini kan imam-imamnya di sono ya, pendetanya kan sedikit gitu ya, dan imam-imam semua Katolik. Lalu apakah bagaimana nih kita harus menerima firman Tuhan? Gimana nih kalau ada yang mau dibaptis? Gimana nih kalau perlu dinikahkan gitu? Padahal ini pelarian-pelarian orang-orang awam semua begitu ya. Disitulah Luther mengatakan, lakukanlah semua ritual gereja itu karena engkau adalah imam. Ya. Lalu dia mengambil dari surat Petrus bahwa engkaulah imamat rajani dan lain sebagainya itu. Dan itu dahsyat sekali Pak. Dan itu memang menjadi core dari Protestanisme yang saya setujui juga. Bahwa semua orang ini adalah imam. Konsep imam, priest, itu sebenarnya adalah mediator. Imam itu memediasi antara A dan B. A dalam hal ini adalah Allah. Ya. Dan kemudian Allah itu memediasi dirinya dengan manusia melalui satu imam besar, yaitu Kristus. Dan kalau sudah ada satu imam besar, nggak boleh lagi ada imam-imam perintilan, ya, yang kemudian lapisannya Allah, Kristus, imam, baru umat, begitu. Nah, imam ini dihapuskan sehingga hanya Allah dan umat di dalam Kristus sang imam besar. Lalu antara umat-umat ini bagaimana? Disitulah setiap orang menjadi imam kecil, gitu. Setiap orang. Supaya saling memediasikan Allah kepada orang yang lain. Itu level teologis. Sehingga ini mempengaruhi gereja kita tanpa kita sadari loh Pak. Semua orang kan bisa aktif. Semua orang bisa saja diangkat menjadi penatu, bisa aja begitu. Ya. Tidak ada lagi konsep bahwa ada orang-orang tertentu yang layak menjadi imam gitu. Maka jangan pernah di gereja kita ini dikatakan
suami-suami harus menjadi imam bagi keluarganya, itu anti Protestan. Ya, nggak ada dalam Alkitab suami itu imam. Ya, itu konsep Islam sebenarnya. Ya. Nah, tapi kita harus bedakan dengan level yang sifatnya administratif. Sebab ketika para imam, yaitu orang percaya ini berkumpul dan itulah gereja, gereja ini perlu penata layanan, perlu tata kelola, Pak. Maka dari para imam itu dipilihlah orang-orang untuk entah itu full time pendeta atau part time penatua untuk menata layani. Tapi tidak berarti bahwa mereka itu imam dan yang lain bukan imam, begitu. Konsepnya semua imam, termasuk anak saya adalah imam buat saya juga, gitu. Begitu Pak Krishna. Dan itu dahsyat menurut saya. Itu demokratisasi karunia religius sebenarnya. Begitu Pak. Apakah menjawab atau? Ya saya pikir bisa. Cuma satu hal lagi saya boleh coba. Saya lupa ya. Saya pernah baca juga bahwa hal seperti ini terjadi. Bahkan yang saya pernah baca bahwa gereja yang apa ya sih kayak liberalisme gereja itu yang belakangan mengarah ke seakan-akan pengakuan LGBT itu juga berkembang dari gereja Protestan dan ada dua pendeta, dua pastor gitu yang justru mengarah ke liberalisme ini. Jadi kita bayangkan saja kalau pendeta aja dia seharusnya imam lah ya, kalau dia benar dia sekolah kan. Itu aja bisa mengarahkan protestantisme ke liberalisme yang arahnya sekarang ke LGBT ini. Ini bagaimana gitu kalau orang yang seakan imam ini sebetulnya back to Bible gitu loh. Mereka mengembangkan pandangan-pandangan sendiri sehingga membenarkan pandangan yang salah menurut Bible. Maksud saya begitu aja. Ya, ini tema yang perlu beberapa pertemuan lagi. Jadi saya harus sangat hati-hati untuk melontarkan pandangan saya karena ini kalau ucapan saya pendek lalu bisa kemana-mana nih Pak ya. Tapi begini, sebenarnya kalau saya cerita dulu, saya ingat ketika dulu ada huru-hara sosmed tentang LGBT, lalu pernikahan sejenis yang dari Amerika itu masuk ke Indonesia gitu ya. Lalu ada gereja 1 GKI yang membuat surat pastoral, kami menolak pernikahan antar sejenis. Dan lalu orang-orang itu datang ke saya, Pak, majelisnya, minta pendapat saya, gimana nih Pak Yos, kami baru saja membuat surat gembala menolak pernikahan sejenis. Lalu saya katakan, Pak, saya mengapresiasi Bapak, tapi izinkan saya mengeluarkan pendapat begini, Pak. Sampai dengan cucu saya punya cucu, Indonesia nggak akan bakal ada pernikahan sejenis. Jadi sampai cucu saya punya cucu nggak akan terjadi itu. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia adalah Islam. Oke. Nah, itu sama dengan Bapak ini bikin rumah di Jakarta, lalu stres karena berpikir bagaimana membuat rumah yang tahan dengan salju. Sampai cucu, kita punya cucu ya, nggak mungkin lah rumah di Jakarta ini ada salju gitu. Ya. Nah kalau mau kita bicara soal pernikahan sejenis, ya mari bicara dulu mengkristenkan Indonesia. Khususnya memprotestankan Indonesia. Sebab kalau Anda lihat bagaimana negara-negara Eropa itu bisa punya gagasan semacam itu karena justru ini efek tidak langsung dari konsep tadi itu, pemisahan antara politik dan agama. Sehingga urusan sipil itu menjadi urusan negara, bukan urusan gereja. Soal gereja setuju atau enggak setuju, itu sebenarnya karena itu urusan sipil. Begitu. Ya. Begitu Pak Krishna. Jadi itu beda halnya dengan concern saya lebih pada bagaimana kita sekarang bersikap pada saudara-saudari kita dalam satu komunitas yang misalnya memiliki orientasi seksual berbeda. Apakah kita harus menerimanya sebagai sahabat dalam Kristus dan seterusnya. Itu tapi tidak pada tatanan struktur politik bahwa ada legitimasi atau legalisasi pernikahan sejenis. Itu out of context begitu, Pak. Ya. Nah, itu sendiri baru mungkin kalau terjadi pemisahan antara gereja dan negara
agama dan negara, which is impossible di konteks Indonesia selama Islam ini mayoritas. Begitu Pak Krisna. Oke, terima kasih Ya. jelas. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Krisna dan jawaban dari Pendeta Joas yang luar biasa tentunya. Kita lanjut ya Pak, untuk Iya. pertanyaan berikutnya masih dari kolom chat. Saya akan membacakan dari Bapak Maruli Sihiti. Selamat malam Pendeta Joas. Saya ingin mengetahui penyebutan gereja mula-mula di Eropa disebut gereja Katolik, yang Iya. merupakan gereja mula-mula dari murid Yesus. Ada beberapa gereja mula-mula sesuai dengan yang dibawa murid-murid Yesus. Apakah gereja Katolik berarti induk dari gereja-gereja reformasi? Iya. Bagaimana dengan tata ibadahnya? Apakah terreformasi juga? Reformasinya ditanda petik, Pak. Iya. Begitu. Silakan, Pak Yos. Ya, jadi kata Katolik itu sebenarnya artinya dari kata kataholos, yang artinya menyeluruh. Ingin mengatakan bahwa seluruh dimensi hidup manusia, bahkan seluruh semesta ini memang bersifat gerejawi, ya, religius. Ya. Nah, maka sebenarnya itu menandai seluruh gereja sejak awal mulanya. Ya. Sehingga bukan hanya Katolik. Kita ini gereja Katolik nggak? Iya. Terbukti setiap minggu kita berdiri dan mengaku iman rasuli lalu berkata apa? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Am itu terjemahan Indonesia dari kata apa? Katolik, am, umum. Jadi kita ini gereja Katolik nggak? Iya. Kalau enggak, bahayanya luar biasa, yaitu apa? Kita ini agama suku, kita ini agama lokal. Kita tidak mengakui bahwa gereja itu milik dari Allah yang universal. Itu harus dibedakan dari gereja Katolik Roma, yang pusatnya ada di Vatikan itu. Ya. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita melihat misalnya gereja yang non-Katolik Roma, Katolik Roma itu disebut gereja barat, Western tradition. Ada gereja-gereja timur yang banyak jumlahnya, yang disebut gereja ortodoks timur. Nah, mereka juga menyebut diri gereja Katolik ortodoks. Jadi Katolik itu sebenarnya sifatnya umum, termasuk kita juga Katolik. Bahaya kalau kita bukan Katolik. Tapi itu berbeda dengan gereja Katolik Roma yang pusatnya di Roma itu. Nah, yang disebut gereja mula-mula itu bukan hanya gereja Katolik Roma, itu gereja bagian barat saja. Yang pusatnya di Roma. Ada gereja-gereja lain, Yunani, Antioquia, ya, macam-macam sekali. Itu gereja timur yang sekarang kita sebut sebagai gereja ortodoks timur. Itu seratnya banyak, tapi kemudian tetap itu dalam kepelbagian serat ini. Nah, satu serat itu nyempil di barat yang namanya Roma. Nah, berdasarkan perdebatan membaca misalnya Matius pasal berapa tuh yang mengatakan di atas batu karang ini akan, lalu dipahami bahwa Petrus itu ke Roma, maka dia menjadi uskup pertamanya Roma. Maka uskup-uskup lain yang di Yunani dan lain sebagainya itu harus tunduk pada uskup Roma. Wah, itu yang memunculkan benturan, sampai kemudian muncullah apa yang disebut sebagai the Great Schism, yaitu skisma besar atau apa, perpecahan besar pertama dalam gereja Kristen yang tadinya satu tapi berserat-serat itu tahun 1054. Barat dan timur pecah menjadi dua. Begitu. Nah, masing-masing ini ya akarnya ke gereja mula-mula. Gereja mula-mula, barat dan timur. Nah, kemudian pada abad yang ke-16, gereja barat ini pecah lagi, memunculkan reformasi. Nah, disitulah kita. Ya, yang disebut sebagai gereja-gereja reformasi. Jadi, ada 3 klaster besar kekristenan. Ortodoks Timur, Katolik Roma, dan Protestan. Belakangan dari Protestan itu muncul satu klaster baru lagi, itu Pentakostal Karismatik. Itu klaster keempat lah. Jadi ada 4 jenis kekristenan besar dunia: Ortodoks, Katolik, Protestan, dan Pentakostal Karismatik.
yang lain di luar itu ya kecil-kecil lah gitu ya. Begitu. Nah, apakah gereja Katolik itu mengalami reformasi? Oh, berkali-kali ya. Dan reformasi yang terdekat dari kita itu adalah apa yang disebut sebagai Konsili Vatikan yang kedua. Konsili Vatikan yang kedua itu memperbarui wajah gereja secara sangat luar biasa dalam banyak hal sampai dengan saat ini. Itu terjadi pada tahun 60-an, tahun 62 sampai 65, 3 tahun konsili itu. Ya. Terjadi banyak sekali pembaruan. Pembaruan itu yang kemudian yang tadinya Protestan dan Katolik itu saling bertikai, sekarang menjadi makin akrab gitu. Begitu kira-kira Pak kisah umumnya ya Pak Maruli. Sehingga jangan katakan begini, GKI ini kok sekarang makin kayak Katolik ya, itu terlalu naif. Ya. Liturginya kayak Katolik. Ya. Itu enggak seperti itu sebenarnya ceritanya. Cerita umumnya itu begini, misalnya dalam hal liturgi ya. Dalam hal liturgi itu sebenarnya jauh sebelum Katolik itu ada sebuah pembaruan di kalangan Protestan, pembaruan liturgi. Namanya liturgical renewal. Ya, ini Protestan. Di Katolik itu juga ada yang namanya liturgical renewal. Ini masing-masing jalan sendiri-sendiri sampai pada ini Katolik ya. Sampai pada satu titik itu mereka saling ketemu. Lalu loh, kok kita sama-sama memperbarui? Ya udahlah, yuk kita kumpul sama-sama. Lalu dibikinlah komite-komite yang isinya orang Protestan dan orang Katolik. Ya, salah satu hasilnya adalah dipakainya apa yang disebut sebagai Revised Common Lectionary, ya, yang kita baca setiap minggu 3 bacaan itu, ya, itu bukan Katolik, itu hasil dari proses bersama yang paralel Protestan dan Katolik begitu. Begitu Pak Maruli. Terima kasih, Pendeta Joas. Penjelasannya lebih luas daripada yang saya duga malah. Iya. Terima kasih. Cukup ya Kak Maruli ya. Jadi ya banyak banget ilmu baru mungkin bagi kita semua yang hadir malam hari ini. Terima kasih. Syukur sekali atas kehadiran Pak Joas. Tapi Pak Joas masih banyak nih pertanyaannya. Mau seruput kopi dulu? Atau Mantap. sambil saya baca pertanyaan selanjutnya yang sudah ada di kolom chat. Pak Clement, sebentar sejenak, satu lagi saya bacakan. Setelah itu Pak Clement menyampaikan. Pak Joas, ini ada pertanyaan dari peserta atas nama G. Edwin Dewayana. Pak Edwin ya saya panggilnya. Selamat malam Pak Joas. Bagaimana peran tafsir isi Alkitab dalam kurung adalah pesan Tuhan yang beragam dalam praktek gereja sebelum direformasi. Kemudian paham nasionalisme, sosialisme, dan apartheid. Maksud saya, bagaimana pesan-pesan Tuhan di dalam Alkitab ditafsirkan secara sangat berbeda-beda di zaman-zaman tersebut. Dan jangan-jangan hal itu masih terjadi sekarang dalam bentuk paham yang lain lagi. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Iya. Ini menarik sekali pertanyaan ini. Jadi kita tahu bahwa salah satu prinsip dasar dari reformasi adalah mengembangkan apa sih yang menjadi norma, ukuran paling utama untuk menilai apapun, ajaran, praktek gereja, etika, dan lain sebagainya. Dan Protestanisme mengatakan Alkitab. Itu muncul dalam prinsip yang namanya sola scriptura, hanya Alkitab. Oke. Nah, ini radikal sekali. Kenapa? Sebab pada masa apa yang mengatur kebenaran itu bukan firman Allah, Alkitab, tetapi tradisi. Di sini jangan begini ya. Tradisi itu ada 2 jenis sebenarnya. Itu tradisi suci, disebut sebagai traditio, tradisi huruf gede lah ya.
itulah yang kemudian menyimpan iman rasuli itu, ya, iman para rasul itu. Tapi ada juga tradisi-tradisi kecil yang macam-macam. Nah, ini yang kemudian nyebelin menurut para reformator ini, ya. Sehingga ini harus ditolak atas nama apa? Atas nama satu norma utama yang disebut sebagai Alkitab. Ya. Bahkan tradisi rasuli ini kemudian dipercaya juga muncul sebagai abstraksi, ekstraksi dari Alkitab. Dengan kata lain, hanya Alkitablah yang menjadi norma. Tapi jangan kemudian mengatakan bahwa oh kalau gitu Protestan menolak otoritas-otoritas yang lain. Tetap dia adanya otoritas lain cuman di bawah Alkitab. Otoritas itu tetap norma sifatnya, tapi mereka itu norma yang sifatnya normans dan normata. Apa itu? Ukuran dan fungsi ukuran apa? Yang mengukur apa? Mengukur perilaku, mengukur gaya hidup dan lain sebagainya. Tapi dia diukur. Jadi ukurannya itu sendiri diukur. Sedangkan Alkitab haruslah menjadi norma, normans, non normata. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini norma, ini tanpa N. Norma ukuran yang mengukur tapi tidak lagi diukur. Dia mengukur apa? Mengukur norma-norma lain. Tapi dia tidak lagi diukur. Dengan kata lain tidak ada ukuran di atas Alkitab lagi, gitu. Ya. Sebagai satu contoh misalnya, di jam tangan kita sekarang, kalau kita dalam waktu bersamaan mencocokkan sekarang pukul berapa, pasti ada beda-beda kan? Ada yang mengatakan 20, 28, 20, 27, 20, 30, beda-beda kan? Loh, kalau begitu, buang aja lah jam tangan kita masing-masing. Enggak juga kan? Kita kan pakai jam tangan itu untuk mengukur waktu. Tapi ini disebut salah atau benar, harus ada satu ukuran waktu yang global, yaitu di mana? Jam di Greenwich itu. Ya, itulah ukuran. Ya. Nah, kira-kira Greenwich itulah Alkitabnya, yang lain itu boleh tapi di bawah Alkitab. Nah, ini penting sekali untuk mengatakan bahwa hati-hati ketika para penguasa ini memakai tradisi-tradisi untuk menyuburkan kekuasaannya. Tapi ada problem di sini. Problemnya apa? Alkitab itu kan diam. Dan yang bergerak itu manusia dengan otaknya membaca Alkitab. Dan semua proses membaca adalah proses menafsir. Dan di sini problem utamanya. Oke? Dan ketika ada 10 orang Protestan membaca satu ayat Alkitab, firman Allah, ada berapa tafsiran yang muncul? 11 tafsiran. Dan ketika mereka saling bertikai, ini yang betul, ini yang salah, betul. Lalu apa yang membuat mereka harus masing-masing berkata Alkitabiah loh? Lalu apa yang membuat mereka bisa bersatu? Nggak ada lagi. Pecah gitu. Lalu bikin gereja baru dan lain sebagainya. Kalau ada satu ayat Alkitab dibaca oleh 10 orang Katolik, berapa tafsiran yang muncul? Ya 11 juga. 11, namanya manusia kok. Tapi begitu mereka bertikai mau pecah, romonya datang. Ini ajaran gereja. Oh ya Romo, kami manut. Ada satu ayat dibaca 11 Romo, berapa tafsiran yang muncul? 11 juga. Tapi begitu Romo ini berkelahi, Yesuit lawan Fransiskan lawan Dominikan begitu, uskup datang. Inilah ajaran gereja. Oh ya. Dan di situ tradisi bermain. Tradisi yang disebut ajaran itu bermain. Gitu. Nah sebaliknya di kalangan Protestan masing-masing dengan tafsirannya, dan ketika timbul perbedaan lalu saling membidat-bidatkan, lalu saling mengatakan kami yang paling benar. Alhasil tahukah Anda berapa denominasi yang ada di dunia pada saat ini tahun 2020-an? Ada sekitar 55.000 denominasi dan 99% ya dari Protestanisme. Dan semua karena menafsir secara berbeda-beda itu. Begitu. Jadi sebenarnya perbedaan tafsir itu ya sejak awal. Bahkan dalam Alkitab itu banyak loh perbedaan tafsir. Model Paulus dengan model Yohanes. Yohanes itu sangat mistik. Paulus itu sangat doktrinal. Itu beda-beda. Ya. Tapi kemudian disatukan terus begitu. Nah,
perbedaan itu bukan hanya perbedaan penafsiran dari satu kebenaran yang diterima bersama, tapi kadangkala itu bisa menyeleweng begitu sampai menjadi sangat-sangat violent. Dan contohnya adalah apartheid, nasionalisme sosialis itu. Ya, pada titik itu kita butuh semacam konsensus bersama, apa yang membuat kita bisa bersama-sama berkata Hitler itu nggak Kristen lagi, apartheid itu antikristus. Ya. Maka di situ sebenarnya tradisi penting untuk mengekstrak Alkitab untuk berkata bahwa ini yang kami percaya. Dan karena ini kami percaya hanya satu Tuhan yaitu Kristus, maka kalau ada orang yang mentuhankan dirinya seperti Hitler, kita mengatakan itu salah, gitu. Misalnya begitu. Itu nggak bisa hanya dengan baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu nanti perang ayat. Kita butuh semacam kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itulah misalnya pengakuan iman rasuli, ya, dan seterusnya dan sebagainya. Doktrin-doktrin yang sifatnya substansial seperti Trinitas, Kristus, dan seterusnya. Apakah itu menjawab? Saya nggak tahu, Pak Edwin. Ya, semoga menjawab ya, Pak Edwin. Baik, terima kasih Pendeta Joas. Dalam segi waktu ada sekitar 18 menit lagi dengan 5 pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, termasuk yang sudah dijawab ke saya dan sudah ada yang raise hand. Langsung saja kami persilahkan Pendeta Clement untuk menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima Pak. kasih juga moderator. Terima kasih boleh bergabung di sini. Saya dari Tomohon Pak, dari Gemim yang sempat chat-chat dengan Bapak di Instagram. Menarik sekali ini bagi saya. Ada tadi yang disampaikan tentang limited government, kemudian juga demokrasi itu dan free inquiry ya. Dan kemudian saya kaitkan dengan yang ada di gereja kami. Di sini Pak, Gemim itu sangat mendominasi lah. Kemudian ada dia sampai di kegiatan politik dan sebagainya. Nah itu sangat tidak bisa dipungkiri. Bahkan untuk sekarang ini situasinya kita sementara pembekalan untuk gereja, pemerintah mengusulkan kalau bisa untuk katekisasinya juga pemerintah masuk di dalamnya dengan alasan bahwa orang-orang di pemerintah itu dari kalangan gereja. Ya. Dan saya melihat di sini bahwa sesuai dengan penjelasan Pak Pendeta tadi ada bahayanya dan saya setuju itu. Ini ada bahayanya. Nah, mungkin saya ingin tanggapan lagi lah. Ada tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Mungkin bisa juga menjawab situasi kita untuk mengantisipasi ke depannya. Ya. Jangan-jangan kita ini sudah salah arah. Tidak kembali lagi kepada yang menjadi sejarah sendeling masuk itu antara pekabaran Injil dan pendidikan. Tetapi karena dia sudah berkembang, justru dia menguasai di politik dan sebagainya. Dan tadi dikatakan kan ada bahayanya. Dan mungkin bisa tambah penjelasan lagi, Pak. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Pak Clement. Menurut hemat saya itu satu masalah yang menghantui gereja-gereja suku di Indonesia yang munculnya itu musiman 5 tahun sekali. Itu ketika pesta politik muncul, lalu di sanalah gereja mulai, khususnya gereja-gereja suku yang di daerah mayoritas Kristen, ya di Gemim, Timor, Papua, lalu Medan, Sumatera Utara, itu udah masalah klasik, Pak. Nah, dari situ kita bisa mengatakan beberapa hal. Satu, mau ada orang yang kayaknya tulus, saya pasti akan memperjuangkan apapun, pendeta yang mau jadi politik. Udahlah, sejarah membuktikan ujung-ujungnya brengsek. Ujung-ujungnya brengsek. Yang kedua, akan sangat bahaya di mana satu wilayah itu hanya didominasi oleh satu gereja yang kuat. Misalnya Gemim di wilayah Minahasa begitu ya.
HKBP atau Gemit gitu ya. Itu bahaya. Di situ sebenarnya saya sangat mendambakan di mana negara-negara kantong-kantong Kristen ini terjadi kemajemukan gereja. Kalau perlu kemajemukan agama, karena itu akan meredakan libido politik para agamawan itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di mana-mana ketika agama, altar, pasar, dan tahta ini berkoalisi, maka yang muncul sebenarnya adalah nama Tuhan dipermalukan. Itu hampir selalu bisa begitu. Ya. Dan disitulah sebenarnya semangat Protestan itu ingin melawan koalisi ini. Walaupun mereka pada awalnya juga melakukan koalisi terpaksa ya. Tapi prinsip dasar Protestan itu untuk menghancurkan the house of authority ini. Wah, kalau pendeta itu udah politisi lalu ngomong itu kan kayak otoritasnya itu double, Pak, sebagai politisi dan sebagai pendeta. Seolah-olah dia membuat the house of authority baru gitu. Dan itu anti Protestan menurut hemat saya. Anti Protestan. Di sini Katolik lebih Protestan dari Protestan sekarang ini. Karena mereka sadar bahaya-bahaya ini. Sehingga imam tidak boleh nyalek, imam nggak boleh itu. Nah, kita harus belajar dari reformasinya Katolik modern ini supaya kita bisa kembali menjadi reformasi. Kita ini mau menjadi seperti Katolik pra-reformasi, Katolik sudah seperti semangat reformasi awal gitu. Ya. Maka gagasannya menurut saya sederhana. Satu, tugas gereja berpolitik adalah mendewasakan dan membekali warganya untuk menjadi politikus yang Kristiani. Dan politikus itu Kristiani hanya kalau dia humanis, artinya mempedulikan semua agama. Dan kalau dia hanya mempedulikan orang Kristen, itu non-Kristian. Itu satu. Yang kedua, kemudian bagaimana kesadaran politik itu dibawa masuk ke dalam gereja, supaya gereja itu sadar politik. Bukan berpolitik ya, tapi sadar politik. Sehingga dengan profesinya masing-masing mereka menjadi prophet, mereka menjadi nabi yang bisa menyuarakan kebenaran. Sehingga tindakan setiap anggota jemaat ini tindakan kenabian. Kalau ada seorang pendeta misalnya yang sungguh-sungguh merasa terpanggil untuk masuk ke dalam dunia politik, dia harus menanggalkan kependetaannya menurut hemat saya. Dan gereja tidak boleh menjadi ajang di mana politik itu secara praktis mencari suara dan sebagainya. Itu di GKI Pondok Indah tolak itu. Kalau ada caleg-caleg, oh kami minta waktu Mas, gombal, nggak usah. Itu bahaya sekali, Pak. Ciri-ciri gereja suku di mayoritas Kristen yang sukanya itu ngintip main mata dengan politik itu pasti ketika pemilihan fungsionaris sinodenya itu dunia politiknya juga bawa masuk ke dalam gereja. Betul nggak, Pak? Ya. Itu virus. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa politik itu kotor ya. Politik harusnya sakral. Ya. Tapi sekarang kita ini mengotori politik justru dengan mengawinkan secara tidak kudus politik dan gereja itu. Maka saya udah melihat di mana-mana di Indonesia ini bagaimana cara-cara politik di luar itu kemudian masuk ke dalam gereja, dan itu menjijikkan, Pak, menyebalkan. Ya, ajaran-ajaran yang ditekankan juga seperti yang dikatakan tadi bahwa berpolitik itu adalah panggilan iman. Nah, itu dijadikan sebagai legalitas, ya, karena di sini kan latar belakang reformasi sekalipun dibawa dari semangat pietisme, ya. Tapi ada ungkapan-ungkapan seperti itu yang saya yakin bahwa ini memang dari ajaran reformasi, tetapi kemudian dibawa dengan kepentingan-kepentingan itu. Betul, betul. Iya. Pandangan itu sendiri benar ya, pandangan itu sendiri benar. Tapi naif ketika tidak disingkapkan motif-motif kepentingan tadi itu. Iya, betul. Makasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pendeta Clement untuk pertanyaannya. Salam untuk seluruh umat yang ada di Tomohon ya, Pak. Dingin pasti malam begini di sana. Baik. Kapan-kapan jalan-jalan kemari.
Iya Iya. Pak, saya sudah pernah ke sana. Iya. Mantap banget kulinernya. Baik, terima kasih Pendeta Clement. Lanjut ya Pendeta Joas. Siap. Ya, seruput dulu kopinya pendetanya. Sudah habis Sudah habis ya, ya sudah. Baik, pertanyaan berikutnya, ini saya mohon izin membacakan sekitar hanya 3 pertanyaan lagi. Ya. Ini dari peserta atas nama Kori, mohon izin, ini Bapak atau Ibu. Pertanyaannya begini, Pak Joas. What if there is no reformation? Wah. Ini langsung saya jawab. Enggak, Langsung saya dong. ya. Ini hypothetical question ya, pertanyaan hipotetik ya. Dan tergantung siapa yang menjawab ya. Ini pertanyaan khas yang belakangan ditanyakan oleh teman-teman reform sebenarnya, karena ini jadi temanya perayaan 500 tahun reform, masih dari kelompok reform ya, Pak Tong dan lain sebagainya. Ya, saya nggak bisa menjawab. Artinya jawaban apapun akan selalu parsial begitu ya. Bisa saja dikatakan oh tidak ada lagi demokrasi modern. Oh, siapa bilang begitu? Karena dari yang saya paparkan tadi kan sebenarnya reformasi hanya satu faktor. Jadi jangan mengandai-andai lah begitu. Karena pengandaian itu jawabannya bisa mencerminkan bahwa kita ini terlalu naif mengatakan oh kalau nggak ada ini nggak ada demokrasi, nggak ada kemajuan ilmu pengetahuan. Nggak juga gitu. Terlalu sukar gitu. Ya. Baik, Pak. Kecuali dalam hal religius ya, dengan pengandaian bahwa jika tidak ada reformasi dan gereja menjadi seperti gereja pra reformasi ya saya nggak tahu juga itu, karena bisa saja perubahan terjadi dari luar gereja. Kekasan reformasi itu kan pembaruan dari dalam gereja sebenarnya ya, eruption ya, bukan eruption tapi erupsi. Nah, bisa aja gereja dihantam dari luar, mungkin aja. Jadi itu pertanyaan hipotetis yang menurut saya nggak bisa dijawab dengan mudah. Ya, baik. Pendeta. Tapi menarik. Ya, pertanyaannya singkat, padat, tapi jawabannya sulit gitu ya. Iya. Baik, lanjut. Saya lanjutkan atas nama peserta, atas nama Bapak Christian Septa. Izin bertanya, saat ini Gereja Katolik sudah melakukan reformasi yang cukup besar, baik dari segi pengajaran, posisinya dalam politik dan kekuasaan, bahkan yang terakhir, mereka mulai mengakui adanya berbagai pelecehan seksual yang terjadi di dalam organisasi mereka. Sejauh mana kita selaku pihak Protestan sudah bisa mereformasi diri kita sendiri, karena nampaknya sejauh ini belum ada lagi reformasi yang kita lakukan, tapi yang ada malah perpecahan di tubuh kita sendiri. Iya. Semoga nadanya begitu Pak, dari yang ngirim semoga menggebu. Silakan Pak Joas. Ya, sebagai seorang pendeta Protestan sebenarnya saya ini selalu tidak mau mengatakan bahwa Protestanisme ini yang terbaik, reformasi itu yang terbaik ya. Apalagi yang dulu dikritik oleh para reformator dalam hal ini Katolik, itu juga mengalami sebuah proses pendewasaan yang luar biasa begitu ya. Luar biasa. Jadi bisa disadari kalau dulu itu anti Katolik itu muncul ya, tapi kalau sekarang ada orang-orang Protestan masih anti Katolik, itu orang yang nggak tahu sejarah sebenarnya. Ya, itu sama seperti kalau kita ini duduk di atas dahan yang namanya Protestanisme dan dahan ini nempel dengan dahan yang lebih besar namanya Katolik kan. Lalu kita ini mau menggergaji dahan Katolik itu sementara kita duduk di dahan Protestan. Anda mau jatuhkan Katolik ya ikut jatuhlah Anda. Jadi kita menghargailah kekayaan keagamaan ini gitu. Sementara kita juga harus kritis terhadap diri sendiri. Jadi saya setuju dengan saudara Christian Septa bahwa kayaknya dibutuhkan seperti yang disebutkan slide saya terakhir, a new reformation. Seperti apa ya? Saya nggak tahu. Ya, yang bisa kita lakukan dalam mereformasi diri kita di lingkup kita masing-masing, di GKI Pondok Indah, di Gemim dan lain sebagainya. Dan biar anak cucu kita yang akan mendefinisi tahun 2020 sekian setelah pandemi itu ada reformasi yang dimunculkan Pak Clement, misalnya gitu ya. Yang kita harus lakukan sebenarnya adalah membuat sejarah kita di lokal kita masing-masing. Gitu. Kita
kita dirugikan sebenarnya dengan perpecahan macam-macam ini, karena impact kita ini ya lokal aja. Beda dengan Katolik. Ya. Katolik itu karena dia sifatnya global, begitu ada perubahan sifatnya global juga. Nah, kalau kita ini kan cuma imprit-imprit gitu. Yowas ngomong ya cuma prit-prit, itu pun anggota GKI Pondok Indah juga nggak ada yang dengar misalnya gitu. Tapi kalau Paus Fransiskus ngomong, wah itu menggelegar gitu. Jadi perpecahan ini sebenarnya adalah aib besar bagi kekristenan yang luar biasa gitu. Ya. Maka nggak heran kalau begitu banyak pendeta Protestan sekarang yang kemudian pindah ke Katolik atau Ortodoks. Nah, saya nggak akan pindah, at least belum. Tapi yang mau saya katakan adalah jangan Anda ini alergi lah dengannya. Milikilah semangat kesatuan gereja yang sungguh-sungguh universal, yang Katolik gitu. Bukan Katolik huruf K, gereja Katolik ya, tapi itu. Kesadaran itu. Sementara melakukan reformasi kecil-kecilan di lokasi kita masing-masing. Begitu kira-kira secara Christian. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Joas untuk pertanyaan dari peserta atas nama peserta. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan terakhir. Saya membacakan sesuai urutan waktu dan ini ada yang menyampaikan kepada saya secara langsung. Dari Bapak atau Ibu tertulisnya di sini home tobing. Pertanyaannya, kalau boleh tahu dari pendapat Bapak sendiri seperti apa kira-kira New Reformation nanti. Dan kalau saya ingin bertanya, kalau saya ingin belajar segala hal tentang isu New Reformation ini, seperti literaturnya dan lain-lain, bagaimana caranya, Pak Joas? Itu Pak, pertanyaan terakhir. Wah, ya itu saya pernah webinarkan itu sebenarnya. Kalau mau nanti bisa kontak saya kasih ininya, saya kasih apa? Bukunya bahkan ya. Misalnya reformasi lama itu membebaskan gereja dari kekuasaan pusat. Reformasi baru ini membebaskan umat dari gereja. Misalnya, kalau Anda sekarang bicara soal, yuk kita melayani, itu konsep Anda itu selalu nempelnya ke gereja, betul nggak? Melayani itu artinya apa? Paduan suara, penatua, ya, komisi ini, itu kan gereja aja. New Reformation itu membawa gereja, membawa orang-orang Kristen justru keluar dari gereja, yaitu ke dunia. Misalnya begitu. Jadi nggak usah gereja, tapi dunia. New Reformation yang lain, khususnya di masa pandemi, kalau dulu the priesthood of all believers, maka yang sekarang harus dibutuhkan itu adalah pastorhood of all believers. Jadi bukan imam, semua orang imam, tapi semua orang adalah pastor. Ya, dulu itu sebelum pandemi itu kan bubble-nya tuh bubble gereja. Semua orang kalau misalnya kalau ada masalah ya ke pendeta. Sekarang kan nggak bisa dengan pandemi ini. Maka keluarga inilah gereja-gereja baru. Membawa gereja bukan lagi pada sentral di GKI Pondok Indah, Sekolah Kencana, tapi di rumah masing-masing misalnya. Ya. Banyak sekali elemen-elemennya. Kalau mau saya bisa kasih bukunya, kontak aja nanti saya share bukunya. Ada beberapa buku yang menarik. Begitu. Saya nggak bisa terlalu banyak karena lebih baik saya kasih bukunya. Baik, terima kasih ya Pak untuk kesediaannya membagikan ilmu. Nah, saya cari bukunya sekalian. Nanti, ya, terima kasih juga sudah membagikan di dalam kolom chat untuk materi hari ini. Dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 8.50 sesuai keputusan kita bersama, sesi tanya jawab kita akhiri Pak Joas. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan secara langsung, boleh banget langsung ke Pak Joas. Mungkin nanti pada saat sesi evaluasi, nanti Pak Joas juga bisa menjawab melalui DM kepada orang-orang yang belum terjawab dari pertanyaannya. Baik. Wah, luar biasa ya. Bapak Ibu boleh kasih reaction dulu nggak sih buat Pendeta Joas hari ini? Boleh kasih jempol atau hati atau ampela atau apapun ya yang Bapak Ibu yang ada di Zoom.
hari ini wah luar biasa sekali Pak Joas. Terima kasih. Pak Joas, ya terima kasih. Pak Joas, saya punya pantun nih buat Pak Joas. Karena ayah saya orang Dayak Pak, jadi saya sering ke Sungai Kapuas ya. Sungguh indah Sungai Kapuas bila dipandang bersama kekasih hati. Terima kasih untuk Pendeta Joas sudah beri ilmu yang sangat berarti. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Iya, ini luar biasa sih, Pak. Iya, terima kasih. Baik, acara selanjutnya Pak Joas tidak hanya berakhir di hari ini saja. Jadi kami ingin menginformasikan bahwa acara Kombas Kebangsaan berikutnya akan berlangsung pada 11 Januari tahun 2022 dengan topik bedah ideologi liberalisme. Jadi sesuai informasi yang diberikan oleh Pak Randy tadi di awal, bahwa perjumpaan kita pada malam hari ini adalah perjumpaan pertama. Jadi untuk perkenalan dulu begitu, untuk menuju ke topik-topik berikutnya. Jadi kami harap Bapak Ibu akan bergabung kembali di bulan Januari. Dan saat ini selanjutnya adalah sesi foto bersama Bapak Ibu. Kita akan sesi foto akan dipandu oleh Noni. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner evaluasi. Mohon izin Bapak Ibu bisa on kamera terlebih dahulu, dan mohon untuk tidak mengirimkan chat dulu supaya posisi Bapak Ibu tetap berada di slide yang ditangkap oleh Noni. Kami persilahkan Noni untuk memandu. Noni ini sebagai sekretaris dari Kombas Minat. Silakan Noni. Oke, Kak Monas. Sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Terima kasih. Terima kasih Noni. Selanjutnya Noni akan membagikan kuesioner yang Bapak Ibu bisa isi melalui kolom chat. Silahkan Bapak Ibu, pertanyaannya sederhana, jawabannya juga bisa dituliskan secara lengkap ataupun mendetail, boleh. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner evaluasi kegiatan hari ini. Baik, apabila Bapak Ibu ada yang kesulitan dalam proses download, boleh mengirimkan nomor handphonenya langsung kepada saya atau Noni supaya link kuesioner evaluasi bisa kami kirimkan melalui WhatsApp. Saya bagikan satu buku ya, Reggie McNeil, The Present Future, itu tentang New Reformation. Di kolom chat. Sudah masuk di kolom chat Pak Joas, terima kasih. Siap. Bukunya. Apabila Bapak Ibu ada yang kesulitan dalam proses download, nanti boleh info kepada kami. Kami akan mengirimkannya melalui WhatsApp. Sambil saya mencatat satu persatu bagi Bapak Ibu yang ingin dikirimkan kuesionernya ya, melalui email maupun WhatsApp. Ada waktu 2 menit lagi untuk Bapak Ibu mengisi. Apabila ada yang kesulitan dalam pengisian, boleh info ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin dikirimkan secara langsung lewat WhatsApp dan email, kami akan kirimkan setelah acara ini selesai.
Baik, Bapak Ibu, nanti kami berikan kesempatan lebih panjang apabila Bapak Ibu masih ingin berada di Zoom ini untuk mengisi link kuesioner. Saat ini kita melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi penutupan. Kami mohon dengan kasih untuk selanjutnya doa penutup akan langsung dipimpin oleh Pendeta Joas Adi Prasetya. Silakan Pak Joas. Ya, mari para sahabat semua kita berdoa. Kami menyambut kebaikan Tuhan pada malam ini, sebab kami boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana Allah memakai kerapuhan manusiawi dari orang-orang istimewa di masa silam yang punya hati bagi gereja Tuhan, umat Allah, untuk memperbarui komunitas gerejawi mereka, yang darinya kami boleh memperoleh warisan yang begitu luar biasa, yang membuat kami sungguh mencintai Tuhan, mencintai dunia ini, mencintai sesama kami. Melalui reformasi yang sungguh sudah mengubah sejarah ini, kami juga diajar untuk meneruskan semangat reformasi itu melalui kesetiaan kami pada firman Tuhan, dan lebih dari itu cinta kasih kami pada Dikau ya Allah. Izinkanlah kami mengambil bagian kami masing-masing dengan porsi kami masing-masing dalam pembaharuan dunia ini, melalui bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, apapun yang Tuhan mau kami lakukan. Dengan terus memiliki kesadaran untuk menguji diri sendiri agar kami justru tidak menjadi bagian dari kekuatan yang melawan kehendak Allah itu. Pakailah gereja Tuhan, pakailah umat Allah, pakailah kami masing-masing dalam konteks pergumulan kami masing-masing. Terpujilah Dikau ya Allah, sebab Engkau telah memberkati acara ini, memberkati panitia, setiap orang yang terlibat dalamnya. Dan jika kami nanti boleh beristirahat, biarlah damai Tuhan jugalah yang merangkul kami, sehingga kami boleh kembali menikmati hidup kami esok dalam cinta kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Joas untuk Terima kasih. Pendeta Joas, terima kasih ya Kak Joas. Terima kasih Pak Yos. Terima kasih semua. Terima kasih Pendeta Terima kasih. Yos. Thank you, Pak Yos. Terima kasih semua teman-teman semua. Pendeta Ya. Joas. Malam. Pak Yos. Terima kasih. Terima kasih Kak Yos. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih Mbak Mona. Iya, Tuhan Pak Budi, Pak Ferry, Terima kasih Pak Thank you, Agus. Pak Agus. Maaf, Pak Agus. Andy, Terima kasih Ya, Kak Pak Mona. Ferry, thank you ya Bu Ratna, kehadirannya. Terima kasih, Pak. Makasih. Sia, Terima kasih Bu Ratna. Bu Mona, tadi apa Ya. kuesionernya saya nggak bisa buka loh. Kenapa ya? Oh, Nanti saya baik, chat. boleh. Kirim nanti Kami kirim kirim Jeffrey. Di, lewat di WhatsApp WA ya, aja Pak. ya. Iya, Oke. iya. Siap. Di Siap. WA aja ya. Ferry. Oke. Oke. Siap, Pak Ferry. Ya. Kami kirimkan lewat WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih Oke, Bapak Maruli, Ibu terima yang kasih sudah Kan ya. tutup hadir. ruangnya. Iya, siap. Nanti saya yang mengunci. Ya, Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih banyak. Yang masih ingin mengisi kuesioner, kami masih menunggu sampai Bapak Ibu selesai mengisi kuesioner. Bagi yang kesulitan mengisi kuesioner, sebentar lagi kami akan kirimkan setelah Zoom ini ditutup ya, Bapak Ibu ya. Ya. Begitu saya pamit dulu ya. Thank Ya. you. Iya, terima kasih Pak Silakan Pak Ferry. Bu Ratna. Ferry. Ya. Yuk, Iya, Randy, terima oke. Thank Ya, you. terima kasih Pak Ferry. Iya, Ya. Pak Ferry. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Ada Ibu Terima kasih. Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Ya, Bu Ratna. Semoga bermanfaat Bu ya. Iya. Iya, Ibu. Dan Kak Nadia atau Ibu Nadia, terima kasih sudah hadir masih bersama dengan kami saat ini. Apakah ada kesulitan dalam pengisian kuesioner? Nanti aja deh Oh, lagi. Iya. Ya. Nanti saya japri ya Bu ya. Ya, oke. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Good night.
Bye. Good night, Ibu. Bye. Good night, Bu. Iya. Oke, Noni boleh Noni, stop recording. recordnya, iya.